Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada yang ingat kata-kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus tetap kekeh untuk membela Yesus. Enyahlah engkau iblis, Fade retro satana, enyahlah iblis. Dan itu semangat iman ketika Yesus mengalahkan cobaan dari iblis. Nama lain iblis adalah setan. Ya. Kalau saudari kita itu syaiton, ya. Iya, benar, kita setan gitu ya. Setan. Ya. Itu dari bahasa Arab satana yang artinya adalah musuh. Kalau dalam perjanjian lama, iblis itu menggoda siapa? Hawa. Hawa menggoda, membujuk Adam. Makanya adanya adalah Hawa nafsu, bukan Adam nafsu ya. Iya loh, Hawa nafsu. Gak ada Adam nafsu loh, gitu gak ada ya. Maka iblis menggoda Hawa, Hawa membujuk Adam. Di mana tempatnya? Di Taman Eden. Lalu dalam perjanjian baru iblis mencobai Yesus. Di mana? Di padang gurun. Berapa lama? 40 hari ya. Pintar semua nih umat saya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Nama-nama iblis itu siapa saja? Nah, supaya tahu loh ya. Ya. Yang pertama siapa? Lucifer. Pintar. Yang kedua? Siapa yang kedua? Tadi kan Lucifer. Lucifer. Lah yang kedua siapa? Penghulu setan. Belzebul. Nanti bisa dilihat dalam Matius dan Injil Lukas ya. Lalu siapa lagi setelah Belzebul? Si jahat. Itu ada dalam Injil Matius bab 13 ayat 19. Lalu si pencoba itu dalam Injil Matius bab 4 ayat 3. Markus bab 1 ayat 12 sampai 13. Dan Injil Lukas bab 4 ayat 2. Dan yang terakhir adalah roh-roh jahat. Dan itu ada dalam Markus dan Lukas serta Matius. Kalau kita tahu nama-namanya iblis, lalu sifat-sifatnya iblis tahu nggak? Yang pertama apa? Penggoda ya. Perayu ya. Ia datang berkali-kali kepada Yesus. Ayo dong Yesus, ubah roti ini menjadi ubah batu ini menjadi roti. Saya tadi itu sebelum misa duduk di meja makan. Saya mau mengubah roti menjadi batu malahan ya. Iya, adanya roti loh, bukan malah roti. Itu Ibu Umi datang kan menyiapkan roti bakar. Saya bilang, Mbak, kenapa nggak bilang kepada saya supaya tidak beli roti bakar, bawa saja konblok di sebelah situ. Saya bilang saya mau ubah menjadi roti. Ternyata sudah ada rotinya ya. Itu. Tapi bukan itu. Sifat-sifatnya adalah perayu. Yang kedua adalah penipu. Ia pura-pura tampil baik,
Bahkan dengan kesan sekali ia rajin membaca kitab suci. Tadi dalam Injil dikatakan, ada tertulis malaikat-malaikat Allah akan menatangmu dan kakimu tidak terantuk pada batu. Wah, baik sekali ya, ada tertulis. Lalu yang terakhir adalah penyerang, panglima sebenarnya. Ia datang menggoda ketika Yesus lapar, haus, kering, sepi, dan mengalami situasi padang gurun. Itu nama sudah tahu, sifat-sifatnya tahu. Maka berangkat dari 3 sifat dasar dari setan inilah, ada 3 pokok iman yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tahu godaan. Godaan itu adalah daya tarik untuk berbuat dosa dengan 3 sebab. Ini yang dialami oleh Yesus. Yang pertama adalah malas. Kita tidak setia menjaga kedekatan dengan Tuhan. Ini jatuh pada godaan. Yang kedua adalah ujian. Tuhan sedang mencoba seberapa besar iman kita kepadanya. Kadang baru diuji aja, ya Tuhan gitu. Saya tidak sanggup gitu ya. Kenapa ini terjadi pada saya, pada keluarga saya, seperti itu. Ya. Padahal Tuhan mau melihat imanmu seberapa besar. Dan yang ketiga adalah batu loncatan. Tuhan ingin beri kita peluang untuk naik kelas. Tidak hanya stuck, tapi naik kelas dalam hidup keberimanan. Itu berkaitan dengan godaan daya tarik untuk berbuat dosa. Karena kadang kita tidak dekat dengan Tuhan, kita merasa bahwa saya adalah orang yang paling dicobai di seluruh dunia ini. Gitu ya, kalau sudah merasa tidak berdaya, lalu naik kelas. Kita tahu mau digembleng seperti apapun, kalau emas akan menjadi tetap emas. Mutiara mau ditaruh di sawah, mau di kebun, mau dimanapun, di kota, di desa, akan tetap jadi mutiara. Harusnya itu naik kelas. Lalu yang kedua yang mesti kita ingat dan wujudkan adalah kita tahu trilogi godaan yang dialami Yesus juga. Yang pertama adalah kenikmatan. Itu adalah bidang ekonomi. Tadi batu menjadi roti. Itu yang pertama. Hedonis, kenikmatan. Lalu yang kedua adalah egois, kesombongan, popularitas. Bidang agama, jatuhkan diri dari puncak bait Allah. Dan yang ketiga adalah materialis. Itu adalah kekayaan, bidang politik, berkuasa atas semua, bahkan tahta dunia. Dan tidak ketinggalan adalah wanita. Itu trilogi dari godaan. Kalau kita sudah tahu godaannya, 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Sekarang kita tidak berhenti pada itu. Kita juga punya 3 solusi. Solusi yang pertama adalah minta rahmat kepada Allah. Ingat doa yang kita selalu ucapkan setiap hari, itu pun berulang-ulang kali, yaitu doa Bapa kami. Di situ ada tertulis, bebaskan kami dari yang jahat.
Jadi minta rahmat. Karena kita juga merasa kita berdosa, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kecil di hadapan Tuhan, dan memohon rahmat-Nya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dan ada dalam doa Bapa kami, apa? Datanglah kerajaan-Mu. Itu mendatangkan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, menghindarinya. Dan itu juga dalam doa Bapa kami. Apa? Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kadang malah masuk sendiri dalam pencobaan ya. Sudah doa Bapa kami yang ada di surga, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Saya masuk sendiri aja Romo, karena gak dicoba-coba katanya ya. Itu. Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudariku, saya mau mengajak untuk menghayati spiritualitas gamelan kehidupan. Gamelan ya. Gamelan tahu? Suaranya seperti apa? Neng, ning, nung, nang, gung ya. Itu spiritualitas gamelan kehidupan. Dengan cara punyailah kemauan untuk menang. Ada yang tahu? Pak Willy pasti tahu ya. Iya, menang itu apa? Diam. Diam. Miliki spiritualitas diam. Lalu sehingga hati kita menjadi wening. Siapa lagi ya? Pasti tahu ini. Wening itu apa? Bening, jernih. Kalau kita diam pasti pikiran kita jernih, hati kita jernih juga, adem. Agar kita itu selalu memiliki batin yang eling lan waspodo, sehingga hidup kita menjadi dunung. Dunung itu ingat akan sembah cipta manusia, dapat menempatkan diri sebagai apa dan siapa di hadapan Allah, di hadapan sesama juga. Dan yang terakhir, yang pasti adalah menang menghadapi cobaan. Tadi udah ya, neng, ning, nung, nang, menang. Terakhir adalah tentunya semuanya demi keagungan Tuhan. Maka mari kita membawa diri kita tahu tentang godaan, tahu godaan, 3 godaan yang dialami oleh Yesus, dan kita tahu solusinya. Dan mari memiliki spiritualitas gamelan yang mampu untuk diam, lalu juga untuk jernih berpikir, dan juga lembut dalam bertindak. Dunung mengingat diri kita di mana tempat kita, yang pasti menang atas cobaan, dan yang terakhir untuk keagungan Tuhan. Tuhan memberkati.